Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, aku dan kamu Indonesia. Halo, halo, halo kaula muda semuanya. Bertemu lagi dengan Ranti dalam Radio MKWK yang 109,4 FM. Salam hangat Ranti buat kaula muda dimanapun kalian berada. Karena dalam beberapa menit ke depan, aku bakal nemenin kaula muda sekalian dengan celotehan yang berisik tapi asik. Karena dipenuhi informasi yang edukatif. Jadi, please listening, staying, enjoying, dan jangan ghosting. Well, kaula muda, untuk mengawali perjumpaan manis kita kali ini, Ranti udah nyiapin nih puisi yang berjudul Satukan Perbedaan dari Kak Cici yang collab bareng Kak Tira. Aduh, pastinya keren abis ya. Oke, nggak perlu banyak cincang nih, langsung aja aku puterin ya. Enjoy to listening kaula muda semua. Toleransi, buah pena Meika Sinaga. Lihatlah keadaan zaman ini dan bekalah dengan apa yang terjadi. Empati, toleransi seakan tak punya eksistensi. Manusia-manusia agamis pun nyaris kehilangan hati. Tak salah jika engkau hendak meninggi, tapi salah jika engkau mengiri, membuli dan mencaci. Jika menyuarakan toleransi kau tak cukup berani, cukup benahi diri, maka simpati akan datang mengikuti. Aduh, gimana nih Besti? Cukup nyayat hati nggak sih puisinya? Senada dengan puisi tadi, dalam segmen siaran kita kali ini, aku bakal angkat topik tentang kemajemukan agama dalam lingkup Pancasila. Tapi, woles aja nih, aku nggak bakal sendirian, karena di studio kita kali ini rame banget kedatangan 3 narasumber kita yang ganteng dan 3 narasumber kita yang cantik, yang bakal nemenin bincang kita kali ini. Oke, jadi opening kita tadi yang cukup heboh, kita gas langsung aja ya sharing session kita kali ini. Oke, let's begin from Bang El. Menurut Bang El sendiri nih, jika kita kaitkan nih dengan topik kita, kemajemukan agama dalam lingkup Pancasila, sebenarnya apa sih korelasi antara keduanya? Nah, gimana nih Bang El? Di dalam Pancasila, kita dapat menemukan unsur tentang keagamaan yang tidak ditujukan khusus untuk agama apapun, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Pancasila itu merupakan dasar negara. Jadi negara kita ini mendukung umatnya untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi, jika ditanya ada kaitannya, ya pasti ada. Jadi, kita diberi kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Seharusnya pendidikan Pancasila akan menjadi garis terdepan untuk menanam rasa toleransi pada setiap umat beragama. Aduh, keren banget ya opini dari Bang El. Lalu nih, kita mau beralih ke Kak Mei. Jadi atas hal itu, lalu gimana sih Pancasila mengambil perannya dalam berjalannya keharmonisan antar umat beragama sendiri? Kalau menurut saya pribadi ya, Pancasila sendiri kan dasar negara. Nah, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Tentunya dalam Pancasila sendiri di sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini membuktikan bahwa Pancasila sendiri mengambil peran dalam berjalannya keharmonisan antar umat beragama, sehingga Pancasila dapat dijadikan pedoman karena berisikan nilai-nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jika ditanya bagaimana peran Pancasila, tentunya Pancasila berperan besar dalam berjalannya keharmonisan antar umat beragama. Hal itu sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Oke, jadi itu ya noted. Sila pertama Pancasila yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu mungkin bisa menjadi dasar nih bagi kita dalam menerapkan toleransi antar umat beragama. Lalu selanjutnya nih, ini kedengarannya agak mendasar, tapi sebenarnya penting untuk kita pahami agar kemudian dalam pengaplikasiannya kita sendiri nggak bingung. Aku mau ke Bang Sandi dulu nih. Menurut Abang sendiri, sebenarnya konsep dari toleransi umat beragama itu gimana sih? Nah, gimana nih Bang? Oke, kalau menurutku konsep dari toleransi itu, toleransi umat beragama itu sikap saling menghormati sih, dan saling menghargai antar umat beragama. Dan urgensinya bagi kehidupan kita, ya karena kita kan warga negara Indonesia ya, kita tinggal di negara yang penuh dengan keberagaman agama, ras, suku, dan sebagainya. Jadi, sikap toleransi antar umat beragama ini sangat penting karena sikap toleransi membuat kita dapat menghargai orang lain tanpa memandang agamanya. Sikap toleransi umat beragama ini juga penting untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat dan juga memperkukuh persatuan Indonesia. Itu sih kalau menurut aku. Keren banget ya pendapat dari 3 narasumber kita ini.
Pembicaraan kita udah cukup serius nih guys. Cooling down dulu kita ya. Kebetulan nih ada telepon dari salah satu kaula muda kita di rumah. Oke, udah tersambung nih. Halo kaula muda, dari siapa dan di mana? Halo Mbak Ranti, aku Cici dari Bandung. Kumaha, damang teh? Kamposeran, alhamdulillah damang. Nun pisan ini udah dikasih kesempatan untuk bertanya ke Akang Teteh narasumber. Sok atuh, dipersilahkan teh, mangga. Jadi pertanyaannya, tadi sempat disinggung oleh Kak Mei bagaimana peran Pancasila sendiri dalam berjalannya toleransi antar umat beragama. Lalu untuk sekarang, bagaimana eksistensi dari Pancasila sendiri? Apakah di tengah perkembangan zaman nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan pada toleransi itu masih menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia? Dan satu lagi pertanyaan saya, apakah budaya luar yang sedikit mengajarkan pada individualisme kemudian sedikit banyak berimbas pada perilaku masyarakat Indonesia dapat membuat toleransi beragama jadi agak sulit terlaksana? Wow, pertanyaan yang luar biasa keren banget ya. Jadi aku persilahkan nih ruang dan waktunya bagi kakak abang narasumber memberikan tanggapannya. Oke, aku mau menanggapi pertanyaan Tete Cici. Jadi menurut aku, seperti yang kita ketahui bahwasannya Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, peran Pancasila sangatlah besar bagi eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila di era global sekarang ini adalah untuk menjaga segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Aku ingin menambahkan sedikit tentang apakah individualisme dapat membuat toleransi beragama jadi agak sulit terlaksana. Iya, karena dengan adanya sikap individualisme, membuat seseorang meyakinkan bahwa ajaran agamanya lah yang benar-benar ada daripada agama lain. Dan juga meyakinkan bahwa agamanya lah satu-satu yang ada atau diakui. Sehingga membuat dia susah berbaur terhadap orang yang berbeda agama dengan dia. Karena dia mementingkan agamanya sendiri tanpa mempedulikan agama orang yang di sekitarnya. Waduh, udah dijawab nih sama Kak Mita dan Bang Robinson. Oke, sepertinya itu kiranya Teh Cici tanggapan dari kedua narasumber kita. Kita kembali ngobrol-ngobrol nih. Aku bakal ambil dari suatu problem yang realitanya nih masih terjadi gitu. Jadi aku mau tanya nih, kenapa sih masih ada aja orang yang bersikap intoleran kayak gitu? Aku rasa sih itu pemikirannya sangat-sangat sempit. Gimana nih tanggapannya? Ini menurut aku ya, kenapa masih ada aja orang yang bersikap intoleran seperti itu. Mungkin karena tidak adanya rasa menghormati satu sama lain. Atau yang kedua, bersifat fanatisme terhadap suatu hal. Mungkin juga karena egonya yang masih tinggi, atau adat istiadatnya yang masih berbeda. Benar sih itu. Last question nih, tentu setuju dong abang kakak narasumber kalau sebenarnya penjalanan dari toleransi ini itu melibatkan semua orang, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun mahasiswa. Lalu gimana sih cara untuk membuat toleransi beragama ini meresap dalam kehidupan bermasyarakat? Aku mau tanya ke Kak Yuyun nih. Oh iya, sebelumnya Kak Ranti terima kasih. Menurut saya pribadi, membangun kebersamaan dan menyadari perbedaan ialah salah satu sikap toleransi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membeda-bedakan teman atau orang lain berdasarkan latar belakang. Begitu juga tidak merendahkan ataupun meninggikan salah satu suku daripada suku yang lain. Kira-kira begitu, Kak Ranti. Terima kasih. Aduh, thanks banget ya tanggapannya Kak Yuyun. Oke, kalau udah nggak kerasa ya, udah hampir 20 menit aku nemenin kalian semua nih. Terima kasih banyak buat ke-6 narasumber kita yang semuanya itu kece badai dengan segala opininya yang luar biasa insightful. And I want to say thank you so much untuk kaula muda yang setia mendengarkan siaran aku kali ini. Sedikit quotes dari Mbak Najwa. Toleransi tidak tegak dengan penghargaan, melainkan tindakan. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asih. Cakep. Emang aku cakep sih. Cukup sekian bincang seru with Ranti. Terima kasih. Semoga teredukasi. See you kaula muda semuanya. Thank you. Lebih dari sekedar materi. Aku jangan pernah lepaskan bila ku lelah.